La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Memberi maaf ketika mampu membalas adalah bagaikan cermin yang memantulkan bayangan bidadari yang paling cantik. Al-Quran telah mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulia ini, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Terpancarlah perilaku ini di dalam seluruh ucapan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sudah tidak asing lagi tentang keindahan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Mekkah Al-Mukarramah. Maafnya telah meliputi negeri tercinta yang telah mengusirnya dengan berat hati. Inilah Sofyan bin Umayyah, si musuh besar Islam. Setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membunuh 9 tokoh besar musuh Allah, Sofyan bin Umayyah termasuk dari 9 orang tersebut. Sofyan merasa takut terhadap keselamatan dirinya. Ia bermaksud melarikan diri ke Jeddah dan menyeberangi lautan ke arah Yaman. Mengetahui hal itu, Umair bin Wahab menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan perlindungan bagi keselamatan diri Sofyan bin Umayyah. Umair bin Wahab berkata, "Wahai Nabiullah, sungguh Sofyan bin Umayyah telah melarikan diri karena takut kepadamu. Ia hendak menenggelamkan dirinya ke dalam lautan. Hamba mohon, berikanlah dia jaminan keamanan." Dengan kebesaran hati yang beliau miliki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan jaminan keselamatan atas diri Sofyan bin Umayyah. Padahal jika dilihat ke belakang, Sofyan adalah salah satu tokoh besar musuh Allah yang paling membenci dan sering menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia aman wahai Umair." Namun Umair bin Wahab masih ragu apakah Sofyan bin Umayyah akan percaya dengan perkataannya. Umair pun berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, berilah aku tanda pengenal yang dapat menunjukkan atas jaminan keamananmu ini." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberi Umair sorban yang sedang beliau pakai. Kemudian Umair pun membawa sorban itu hingga menemukan Sofyan bin Umayyah. Pada saat itu Umair bin Wahab mendapati Sofyan bin Umayyah hendak menaiki perahu. Dengan cepat Umair berteriak, "Wahai Sofyan, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau hendak bunuh diri, percayalah, sorban ini adalah jaminan keamanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berikan untukmu." Sofyan menjawab, "Sungguh aku takut Muhammad akan membunuhku." Percayalah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pemaaf daripada itu. Rasulullah adalah manusia pemaaf dan mulia, Umair meyakinkan. Mendengar perkataan Umair, Sofyan pun percaya kepadanya. Kemudian Sofyan kembali
dan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Sofyan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofyan pun berkata, "Ya Rasulullah, benarkah engkau telah memberiku jaminan keamanan?" "Benar wahai Sofyan, aku telah memberimu jaminan keamanan," jawab Rasulullah. Sofyan bin Umayyah pun langsung terketuk hatinya dan mulai tertarik dengan agama Islam karena mendengar jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sofyan berkata, "Ya Rasulullah, beri aku kesempatan 2 bulan untuk berpikir tentang agama Islam dan mengambil keputusan. Bahkan engkau boleh memikirkannya selama 4 bulan, sahut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Sofyan bin Umayyah masuk agama Islam, sedangkan istrinya telah masuk agama Islam lebih dulu. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengesahkan pernikahan keduanya berdasarkan pernikahan yang pertama. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.